Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum santri-santriku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib, suatu hal yang pokok dalam kehidupan kita. Karena hidup adalah tanpa ilmu akan bimbang. Karena kehidupan ini akan nyaman dengan disertai dengan ilmu. Oleh karena itu, para santri-santri semua, santri Al-Matub, terkhusus santri kelas 7 A, B, C, D yang Ustadz banggakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Antum semua di sini sangat sulit, tantangan buat antum semua. Dalam keadaan apapun, antum semua kita tidak luput untuk menuntut ilmu. Dengan kondisi saat ini kurang memadai, yaitu dengan kondisi banyak hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kondisi saat ini sangat minim. Tapi tidaklah seorang muslim jangan takut, karena semua penyakit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin tetap harus menjaga, walaupun dalam keadaan saat ini yang disebut dengan wabah, yaitu virus corona. Seorang mukmin harus menjaga baik itu imanitas, yaitu banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Itu banyak berzikir, membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjaga imanitas. Yang kedua adalah jaga imunitas. Jaga imunitas. Jangan sampai tubuh kita lemah. Jaga sarapannya, jaga makanannya, jaga makanan yang kurang bergizi. Usahakan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah jaga amanitas, yaitu antum semua jaga keamanan. Dalam artian kita harus memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Ustadz kok nggak pakai masker? Ya, Ustadz karena tidak berinteraksi secara langsung, karena Ustadz dalam keadaan sendiri. Ya,
Baik, santri-santriku yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita mulai kembali pelajaran kita, yaitu akhlak fil bani, dengan judul buka halaman 10, judul 11, halaman 10, judul yang ke-11, yaitu Ummuka Ar-Rahimah. Ummuka Ar-Rahimah, ibumu yang penyayang. Masya Allah, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, baik dalam keadaan apapun. Makanya antum, selagi ada kesempatan antum di rumah, antum kesempatan yang baik untuk berbakti kepada orang tua. Ada hikmah di balik corona. Antum bisa berbakti kepada orang tua. Antum bisa lebih dekat dengan orang tua kalian. Jangan sampai kesempatan ini antum buang-buang saja. Ingat, dalam berbakti kepada orang tua tidak hanya membantu saja. Antum berjuang menuntut ilmu. Itu merupakan termasuk berbakti kepada orang tua. Sama-sama berjuang. Ibu antum, bapak antum semua berjuang menafkahi antum untuk memfasilitasi antum menuntut ilmu. Sedangkan ilmu memerlukan biaya. Biaya itu dari siapa? Dari orang tua antum semua. Jadi antum sama-sama berjuang. Antum berjuang menuntut ilmu, orang tua antum berjuang untuk membiayai antum semua. Jadi kalau antum, orang tua antum berjuang untuk membiayai antum semua menuntut ilmu, sedangkan antum berleha-leha, apa yang terjadi? Ingat, selagi orang tua kita ada, senangkanlah mereka. Senangkanlah mereka. Jadikanlah orang tua menangis dengan air mata yang sejuk. Jangan sampai orang tua kita menangis karena air yang panas. Apa artinya, Ustaz? Artinya, jadikanlah orang tua kalian menangis dengan air tetesan yang sejuk, yaitu orang tua menangis karena kebahagiaan antum. Jangan sampai orang tua menangis karena tetesan air matanya panas, yaitu dalam artian menangis karena melihat antum dengan misalkan kejengkelannya, tingkah laku antum kepada orang tua bagaimana. Jangan sampai orang tua menangis karena kesedihan antum semua. Jadikanlah orang tua menangis karena kebahagiaan antum semua. Bapak, ibu, saya prestasi. Orang tua bangga, menangis kebahagiaan. Bapak, Umi, Abi, saya menambah hafalannya. Senang, bahagia. Jangan sampai Bapak, Umi, Abi, saya disekor
dari pihak sekolah. Ibu menangis. Menangis karena kesedihan. Jangan sampai kesempatan yang antum sekarang ini jadikanlah orang tua yang utama dalam hidup kita semua. Ya, baik. Kita lanjut pembahasan kita dari semester 1 sampai sekarang ini mau menanjak ke semester 2. Buka judulnya Ummuka Ar-Rahimah, ibumu yang penyayang. Baik. I'lam ya bunai. Nih kata pengarang buku ini. I'lam ya bunai. Ketahuilah wahai anak-anakku. Ketahuilah wahai santri-santri al-maktub. Anna ummaka, bahwasannya ibumu ta'ibat katsiran, sangat lelah, sangat capek. Katsiran min ajlika, oleh keadaanmu. Itu orang tua. Min ajlika, itulah orang tua itu sangat lelah, capek, karena orang tua dengan tingkah lakumu, dengan keadaanmu lelah. Baik, lanjut. Hamaltaka fi batniha tis'ata ashhur. Orang tuamu telah mengandungmu 9 bulan. Tis'ata ashhur, 9 bulan. Fi batniha, di dalam perutnya. Antum bayangkan, ibu antum mengandung dalam keadaan 9 bulan. Begitu lelahnya. Berapa hari? 3 bulan itu. 30 kali 9, 200. Berapa? 270 hari. Itu di dalam perut saja. Ketika mau tidur, susah untuk berbaring. Ketika mau ke kiri, ke kanan, itu susah. Karena mengandung anaknya. Itu di dalam perut ibu saja. Apalagi ketika udah melahirkan. Masya Allah. Jasa seorang ibu tidak akan terbayar oleh anaknya. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab menyaksikan ada orang yang taubat. Siapa itu? Tabi'in. Uwais Al-Qarni, yang terkenal berbakti kepada orang tuanya. Sehingga Rasulullah merekomendasikan kepada beliau. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang pemimpin, menginginkan diampuni dosanya kepada Uwais Al-Qarni. Apa? Kenapa Uwais Al-Qarni? Padahal Uwais Al-Qarni itu orang biasa. Orang biasa. Dan beliau itu punya penyakit kusta. Punya penyakit kusta. Bahkan keadaannya sangat
memprihatinkan. Tapi Uwais Al-Qarni sama Rasulullah SAW khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Uwais Al-Qarni yang berasal dari Kufah Murad itu Al-Qarn. Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena beliau berbakti kepada orang tua, menggendong. Lalu Uwais Al-Qarni bertanya, ya umat, apakah saya bisa membalas kebaikan orang tua saya? Umar bin Khattab belum tawaf. Kebaikan orang tua tidak akan bisa terbalas. Lanjut. Summa alda'atka, kemudian ibumu menyusuimu. Tuh. Misalkan antum, orang tua antum mengandung ketika lahir, kemudian orang tua menyusuinya. Thumma arda'atka wa rabbatka tarbiyatan hasanatan ila an kabirta. Wa rabbatka, kemudian ibumu mendidik, tarbiyatan hasanatan, pendidikan yang baik, ila an kabirta, hingga kamu dewasa. Masya Allah, ketika ibu mengandung lalu melahirkan, ketika melahirkan Masya Allah, seorang ibu begitu sabar. Bagaimana cara berjalan diajarkan, bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana perkataannya, bagaimana makan pakai tangan kanan, diajarkan. Masya Allah. Makanya sekolah yang paling madrasah ula, itu seorang ibu adalah sekolah yang pertama, tempat sekolah yang pertama adalah seorang ibu. Sampai dewasa, antum semua nggak langsung besar, langsung ke almatuk dididik, enggak. Yang pertama antum dididik adalah sama orang tua antum. Lanjut. Wa naddafat jismaka wa thiyabaka, yang telah membersihkan jismaka, badan kamu. Dari bayi dimandiin, kalau dicebokin, pipis dibersihin. Masya Allah. Itulah ummuka ar-rahimah, ibumu yang penyayang. Jismaka wa thiyabaka, yang mencuci pakaiannya. Pakaiannya kena air kencingnya, dicuciin, kena nya. Begitu sabar orang tua. Masya Allah. Wathiyabaka wahayat firashaka, yang menyiapkan tempat tidurnya. Masya Allah. Baik itu ruang pewanginya, baik itu kasurnya yang tebal, baik itu bantalnya, itu buat anaknya.
firasaka wa ta'amaka, dan menyiapkan makanannya. Lihat, orang tua begitu sayangnya kepada kita. Dari mulai mengajarkan, memberi makan, menyiapkan tempat tidurnya. Wa harsatka min kulli adha, yang selalu menjaga keadaanmu dari gangguan. Lihat, orang tua 24 jam menjaga anaknya, demi anaknya selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Ummuka rahimatun bika, ibumu begitu sayang kepadamu. Ummuka rahimatun bika, ibumu begitu sayang kepadamu. Wa tuhibbuka katsiran, sangat cinta kepadamu. Lihat, seorang ibu itu bela-belain. Nah, kamu mau apa? Antum masuk pesantren, menuntut ilmu, bela-belain orang tua antum itu harus ada uang tiap bulannya untuk uang SPP-nya, untuk uang jajannya, belum uang buat peralatan antum sehari-hari, yaitu mandi. Itu harus ada. Orang tua rela bagaimanapun, yang penting anaknya nyaman. Awas, orang tua dituntut untuk terus ada biaya untuk antum semua. Masya Allah, baik itu demi antum semua. Orang tua begitu sayang kepadanya. Wa tuhibbu katsiran, sangat cinta kepadamu. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad. Tuh, orang tua wa tatamanna, mengharapkan antakuna, untuk menjadi ahsanal aulad, untuk menjadi anak yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Makanya antum, orang tua antum, dimasukin anaknya ke pesantren, ingin menjadikan anaknya sukses dunia dan akhirat. Bukan dalam artian, Ustadz, orang tua saya kayaknya nggak sayang ya. Kenapa? Saya dijauhi, saya dikirim ke pesantren biar terpisah. Bukan. Salah paham. Antum salah paham. Orang tua memasukin antum ke pesantren biar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli ilmu. Orang tua mengharapkan lebih baik anaknya daripada orang tuanya. Itu harapan orang tua, ingin menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Makanya antum jangan disia-siakan di pesantren. Masuk pesantren tujuannya apa? Pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ingin membahagiakan orang tua. Itu orang tua. Buktikan nanti ketika antum jangan sampai putus di perjalanan menuntut ilmu di pesantren Al-Maktub.
antum usahakan sampai lulus, sampai naik panggung wisuda. Ya, usahakan. Mama, saya sudah lulus dari Al-Maktum. Bangga. Nangis orang tua. Ya Allah, anak saya. Orang tua bangga. Nangis. Nangis kebahagiaan melihat antum telah menyelesaikan pesantren. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan buat antum semua santri-santriku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik. Lanjut. Wahia ma'a ta'abiha min ajlika sabiratun alaik. Tuh, orang tua. Wahia, dan dia merasakan capeknya oleh kamu. Sabiratun alaik. Begitu sabar. Sabar orang tua. Bagaimanapun anaknya sabar. Begitu sayang orang tua kepada kita. Masruratun bika, sangat senang kepadamu. Masruratun bika, sangat senang, apalagi melihat anaknya sehat. Banyak wali santri, sebagian wali santri yang ngejapri ke anak itu merupakan perhatiannya. Begitu perhatiannya orang tua kepada anaknya. Ustaz, gimana anak saya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yang diharapkan orang tua adalah sehat. Sehat-sehat. Nah itu, orang tua itu selalu memantau. Walaupun antum di pesantren, orang tua itu memantau. Ustaz, bagaimana anak saya? Sehat? Masya Allah. Sehat. Itu jangan kira antum, wah orang tua saya nggak ada kabar ini. Nggak menanyakan kabar, maka nggak sayang kepada saya. Tidak, orang tua antum semua menanyakan kabarnya kepada ustadz-ustadznya, tapi ustadz-ustadznya tidak, jarang menyampaikan karena khawatir antum ingat ke orang tua, antum ingat ke rumah pulang. Nah, itu. Ya, itu Masya Allah. Tip, lanjut. Taprahu jiddan, sangat senang. Taprahu jiddan. Idza farihta, apabila kamu senang. Wara'atka bisihatin wa afiyah, dan melihatmu dalam keadaan sehat. Wa afiyah, afiyah selamat. Wa tahzanu idza hazinta, seorang ibu akan sedih. Idza hazinta, apabila anaknya sedih. Au kunta maridan, atau anaknya dalam keadaan sakit. Fatajtahidu fi ihdarid dawa, maka seorang ibu bersegera menyajikan obat. Wa tad'u laka bisyifa, maka seorang ibu mendoakan kepada anaknya untuk kesembuhan. Waktu itu, Masya Allah, waktu rame-ramenya corona, waktu itu banyak sekali yang wali santri yang cemas. Ustaz, anak saya bagaimana? Ustaz, tolong kasihin obat. Itu begitu
antusias. Wala tastarihu, wala tastarihu, orang tua tidak akan beristirahat, tidak akan nyaman. Illa kecuali idza ta'afiyata tamaman, kecuali melihat keadaan anaknya sehat dalam keadaan sempurna. Baik. Lanjut. Undur, lihat ila akhika as-saghir, lihat kepada saudaramu yang kecil atau ke adik kamu. Kaifa tata'abu umuka, bagaimana lelahnya ibumu fi tarbiyatihi, bagaimana lelahnya ibumu mendidiknya. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan, dan bagaimana begitu cintanya seorang ibu kepada anaknya. Lita'arifa, untuk mengetahui halatika, keadaanmu, fisigharika, di saat kamu kecil. Santri-santriku, itulah yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan jelas, baik. Itu kalau ada pertanyaan silahkan diskusi di WA atau di e-learning. Kalau memang e-learning nggak bisa, silahkan di grup WA diskusi akhlak. Nah, itu untuk tugasnya, yaitu antum sebutkan faedah-faedah yang Ustadz jelaskan di dalam kitab Akhlaqul Banin. Sebutkan faedah-faedahnya, sangat banyak faedah-faedahnya. Dikirim lewat e-learning. Kalau memungkinkan tidak bisa melewati aplikasi e-learning, antum bisa lewat WhatsApp, grup WhatsApp, yaitu Japri, melalui nomor WhatsApp anak pribadi. Syukran, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.